Aslinya Allah itu tidak kemana-mana, tapi ente yang kemana-mana. Kalau lembut, Rasul tidak berjarak. Kalau lembut, Allah tidak berjarak. Itulah Syarqiyah wal Gharbiyah. Yang menjadikan jarak adalah kesyirikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh itu tidak selalu jauh. Siapa? Rasul. Ma min ahadin minkum yusallimu ilayya illa raddallahu ruhi hatta aruddas salam. Tidak ada seseorang yang bersolawat kepadaku kecuali ruhku dikembalikan dan aku menjawab salam. Satu. Rasul juga bersabda, dimanapun kamu berada solawat saya jawab. Itu seakan-akan jauh tapi dekat. Allah maha dekat. Rasul itu sangat dekat dengan umatnya. Saking dekatnya dengan umatnya ketika akan wafat yang dipanggil adalah ummati as-sholah. Bahkan dicantumkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anitun harisun alaikum bil mu'minina. Rasul itu berat penderitaannya. Bahkan derita umatnya mau dilimpahkan pada diri beliau ketika sakaratul maut itu. Itu saking apanya itu? Saking jatuh cintanya itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sangat satu cita-citanya, semuanya beriman dan masuk surga. Jangan ditinggal satu pun ya. Dan cintanya sampai hari ini tidak pernah mati. Cintanya tidak pernah mati, tapi umatnya hatinya mati. Dan itu kalau dikaitkan hambanya saking matinya sampai Allah yang maha dekat, lebih dekat daripada dirinya, itu sampai tidak terasa. Berarti saking membatunya, Allahnya yang menciptakan kalah dengan kesirikan-kesirikan. Rasulnya yang begitu mencintainya, Allah yang begitu mencintainya, tapi kalah dengan yang lainnya, kalah dengan la syarika. Terlalu enggak kira-kira? Loh begitu itu di tanah sucinya masih kalah dengan yang lainnya. Nuwomen enggak kira-kira? Ono wonge. Lembutkan ya Allah. Lembutkan. Jangan sampai nanti di makamnya, di raudhonya, di Ka'bahnya nggak terasa sama sekali, berarti lebih membatu daripada Hajar Aswad, lebih membatu daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau hatinya lembut, ya Satagus ya, kalau hatinya lembut kan tidak ada bedanya tanah suci dengan tanah air, karena hatinya sudah suci, nggak ada bedanya la syarqiyah wala gharbiyah. Pilih lembut apa keras. Kalau lembut, Rasul tidak berjarak. Kalau lembut, Allah tidak berjarak. Yang menjadikan jarak adalah kesyirikanmu. Adanya selain itu yang menjadikan jarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maneh, jarak itu. Salat maneh, jarak itu. Berarti kamu yang membuat jarak. Aku tidak berjarak. Fa inni qarib wa nahnu aqrab. Rasul juga begitu, nggak ada bedanya tanah suci dengan tanah air, nggak ada bedanya. Jangan-jangan jarak kita dalam mata kita, mindset kita, dan paradigma kita yang ilmu kita yang tidak sempurna. Pahamkan ya Allah, tidak ada jarak, nggak ada jarak. Ya Allah, Engkau meninggalkanku. Aku tidak pernah meninggalkanku, tapi kamu. Ya Rasul, aku kok nggak diingat? Aku selalu ingat, tapi kamu ya balik mana? Betul nggak? Apakah dalil-dalil ini kurang sempurna? Kurang cukup? Oke, silakan pergi ke tanah suci. Di sana juga nggak butuh dalil. Apa? Tamparan tempahan-tempahan Allah yang kasat mata, nggak kelihatan hotelnya, sandalnya hilang, bertengkar. Apa? Belum cukup? Kurang keras ya Rob, karena ego saya kan seperti kelapa. Oke, siap, hajar nanti. Betul ya? Ya Allah, setelah doa ini semoga semakin paham.
Allah tidak berjarak, Rasul juga tidak berjarak. Yang berjarak adalah kesyirikan kita. Selain itu yang harus innal hamda wan nikmata lakawal. Jadi seharusnya dari tanah suci itu semakin tidak berjarak energinya dan mampu menjelaskan yang tadinya berjarak menjadi tidak berjarak. Betul? Nah, turun Masudin, masuklah yang saya rencanakan tadi, bahwa Allah itu lebih cepat daripada zikir kita. Ya bena Adam, ana inda dzanni abdi bi. Wahai anak Adam, aku sesuai dengan prasangka dan keyakinanmu. Untuk meneguhkan semakin Allah itu tidak berjarak. Yang berjarak itu mindset, setting otak kita, pandangan mata kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau sudah qala Rasulullah begini ini. Rasulullah dan Rasul langsung qala Allahu ta'ala. Allah sendiri yang berfirman. Kalau Rasul bersabda, Allah itu berfirman. Ya bena Adam, wahai anak Adam, in dzakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi. Kalau kamu menyebutku zikir di dalam jiwamu, aku ingat di dalam jiwaku. Berarti apa? Jiwa ketemu jiwa. Butuh ke sana? Butuh ke sana? Enak orang Arab, bro. Zikir jiwa ketemu jiwa. Dua, wa in zakartani fi mala'i zakartuka fi mala'i khairim minhu. Ketika kamu zikir dalam sebuah jamaah, yasin, tahlil atau di pondok al-khusu, Allah akan merespon dengan jamaah yang lebih baik. Jamaah malaikat disuruh turun. Itu loh, ada zikir di situ, disuruh turun. Ini kan jamaah manusia, Allah menjawab dengan jamaah malaikat dan jamaah yang lebih baik. Allah sendiri yang berfirman. Wa in danautu minni sibron danautu minka ziraan. Ketika engkau bergerak sejengkal, Allah sehasta. Ini sejengkal ya, ini sehasta. Wa in danautu minni ziraan danautuka minka ba'an. Ketika sehasta, Allah sedepa. Wa in ataitani tamsi. Ketika engkau mendekatiku berjalan, ataituka ataitu ilaika uhar wilu, aku dengan berlari. Cepat siapa berarti? Apakah hadis ini hanya berlaku di tanah suci? Dimanapun berada. Berarti kita menjumpai Allah dimanapun berada dengan cara zikir, apalagi sholat. Wala zikrullahi akbar. Cuma banyak orang yang zikir dan sholat itu jiwanya stuck, berhenti, tidak niat untuk takarrub. Karena hadisnya ini ketika engkau mendekati. Jadi begini, lihat, subhanallah, jiwanya itu ingin mendekati, Allah lebih cepat, subhanallah. Jadi jiwanya itu diniati untuk mulaku robi, mendekat, taqarrub. Allah lebih cepat, sejengkal, sehasta, sedepah, lebih cepatan Allah. Berarti Allah itu tidak berjarak. Jarakmu adalah ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku tergantung prasangka dan keyakinan. Nah, prasangka dan keyakinan. Lihat saya, prasangka keyakinan orang Arab, Pak Agus, ketemu Allah harus di Mekah. Itu sudah salah. Karena prasangkanya di situ ya sudah. Akhirnya balik ke tanah suci. Kan prasangkanya ketemu Allah di Mekah, ya sudah. Prasangkanya kayak gitu, keyakinannya gitu, ya sudah. Kalau prasangka keyakinan kita kilahai sumakunta, bahwa ketemu Allah itu dimanapun berada dengan wasilah zikir, ya sudah. Nyambung kepada butuhnya ilmu kayak gitu. Jangan sampai keyakinan kita bahwa ketemu Allah itu harus di depan Ka'bah. Itu kalau tidak diupdate ilmunya, berarti mulai balik sampai mati prasangkanya dan keyakinannya itu. Dan di sini ada kok. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ketika kita zikir, ana ma'ahu. Aku ono nang kono. Nah, hati kita, ruh kita itu sensitif apa tidak?
Lihat saya loh, gulu saya mengkorok. Oh, ono jin. Oh, jin teko sensitif. Gusti Allah teko ono malaikat gak sensitif karena channelnya masih sama. Kalau saya pengen sensitif malaikat teko keroso. Saya kepingin setan teko gak keroso karena saya nggak mau satu channel. Kalau saya Ustadz kepingin bisa melihat, lo berarti mata sampean ada setan, setan melihat setan ketok. Indigo loh, indigo. Indigo itu kan dikiranya kelebihan, itu bukan kelebihan, itu kekurangan itu. Yang bisa melihat ini itu bukan kelebihan, itu kekurangan itu. Ono setan teko kerasa. Setan malaikat teko gak kerasa, berarti kan satu channel itu. Ya, bedakan sholat kita itu ada Allah dan ditinggal Allah itu harus sensitif. Kenapa? Karena wa ana ma'ahu, dan saya Allah bersamanya, idza dzakaroni, ketika zikir mengingatku. Jadi ketika zikir itu Allah sudah ada, Allah sudah ada, cuma tergantung sensitif lembutnya hati. Adanya Allah dan tidak ada Allahnya itu sudah bisa merasakan enggak? Jangan biasanya mengatakan mari kita zikir menghadirkan Allah, kan begitu kan? Aslinya Allah itu sudah hadir, ente yang enggak hadir. Aslinya Allah itu tidak kemana-mana, tapi ente yang kemana-mana. Wong Allah itulah sarkia wal gharbiyah. Ini pentingnya Pak Arfi ya. Mengabdi ilmu itu pentingnya kayak gini. Saya ditinggalkan Allah, sopo sing ninggalno? Awakmu dhewe sing ninggalno iku. Saya ini tidak diingat Rasulullah. Bukan Rasul tidak ingat, itu kamu yang tidak ingat. Wong sholawat aja mau. Hebat nggak? Setan itu kebalik-balik nggak? Akhirnya Allah disalahkan, Rasulullah disalahkan, ustadznya disalahkan, kiai. Ustadz, ternyata ijazahnya tidak mustajabah. Sukanan masuk daftar dukun yang gagal. Coba kasih wiritan apa-apa, nggak akan mujarab. Kenapa? Atine ge atos. Jangan menyalahkan wiritan, jangan menyalahkan zikir. Orang dikasih ijazah dan doa itu seperti bibit. Bibit itu kalau seunggul-unggulnya, kalau ditanam di tandus dan gersang, ya nggak hidup nggak mati. Ya, sholat itu bibit unggul dari Sidratul Muntaha. Silakan tanamkan kepada orang yang hatinya masih keras. Sholat itu mermelek, buka HP melek. Iki salah sholat, apa salah wongi? Iki salah kiai ini, salah doa, apa salah wongi? Ustadz dan kiai memberikan ijazah sama, doa sama, tapi hasilnya beda-beda. Karena hati itu punya karakter, ada subur, ada batu cadas, ada gersang. Jadi aslinya sebelum ngasih ijazah itu hatinya dulu yang disiapkan, bukan langsung memberikan ijazah atau doa. Nanti doanya salah, dikasih doa apa saja insya Allah salah. Kiai siapapun ngasih doa mesti salah. Kira-kira ono wonge, ono jilbaban ireng. Ya Allah ya Karim, ini closingnya bagus Pak Arbin, closingnya bagus, semakin meneguhkan bahwa Allah itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Betul, Allah tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Yang kemana-mana itu hati kita. Lasarkia wala gharbiyah. Jadi yang menjadikan jarak adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu terkadang pikiran, ilmu, jabatan. Lihat saja, biasa nggak punya uang, melakukan siji ini Pak. Mulai OKB, orang kaya baru. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang ada itu dibersihkan itu susah. Kalau menghadap kepada Allah itu enak orang biasa. Tugasnya tidak semakin berat.
Tapi ada yang super hebat lagi, orang itu luar biasa tapi bisa menjadikan saya ini biasa-biasa, itu hebat. Itu subhanallah yang kita minta. Ilmunya banyak tapi kesadarannya subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Punya kekuatan tapi kesadarannya la haula. Punya jabatan kursi tapi kesadarannya innal hamda wa ni'mata laka wal muluk. Semoga dibersihkan Allah, matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kita nanti dipanggil ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.